Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu laksana kanvas seorang pelukis ahli, tergores warna jingga, ungu, dan merah muda yang menyatu dengan birunya air laut di bawah sana. Dari beranda villa mewah yang bertengger gagah di puncak tebing, pemandangan itu terasa begitu sempurna, begitu damai. Angin sepau-sepau membawa aroma garam dan wangi bunga Kamboja dari taman yang terawat rapi, memainkan helai rambut panjang Nabila yang tergerai. Ia memegang cangkir teh hangat, merasakan uapnya menyentuh kulit, namun kehangatan itu tak sepenuhnya mampu mengusir rasa ganjil yang entah mengapa sejak pagi tadi menyelimuti hatinya. Ini adalah hari ketiga liburan mereka di sebuah pulau pribadi yang disewa khusus oleh suaminya, Bintang, sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Bintang sendiri tidak bisa ikut karena tugas mendadak ke luar negeri, maka ia meminta Nabila untuk mengajak ibunya, Ibu Tina, agar tidak sendirian. Sebuah ide yang terdengar manis, sebuah kesempatan untuk semakin mendekatkan diri dengan ibu mertua yang selama ini selalu bersikap baik padanya. Setidaknya, di permukaan. Indah sekali, bukan, Nak? Suara Ibu Tina memecah lamunan Nabila. Wanita parubaya itu keluar dari dalam villa, mengenakan gaun santai yang mahal, rambutnya disanggul rapi. Ia berdiri di samping Nabila, tatapannya menyapu cakrawala, namun ada kilat aneh di matanya saat ia melirik ke arah menantunya. Sangat indah, Bu. Bintang benar-benar memilih tempat yang luar biasa, jawab Nabila sambil tersenyum. Senyum tulus yang selalu ia berikan, meski terkadang ia merasa senyum itu membentur sebuah dinding tak kasat mata. Tentu saja. Anakku memang selalu tahu cara memanjakanmu. Kamu sangat beruntung, Nabila. Sangat, sangat beruntung, kata Ibu Tina. Nada suaranya terdengar seperti pujian, tetapi entah kenapa telinga Nabila menangkap getar lain di dalamnya. Getar yang dingin, nyaris seperti sindiran. Nabila memilih untuk mengabaikannya, seperti yang biasa ia lakukan. Mungkin hanya perasaannya saja. Ibu mertuanya mungkin hanya sedang merindukan anaknya. Bintang juga sangat beruntung punya ibu. Ibu yang membesarkannya menjadi pria yang begitu baik dan bertanggung jawab, balas Nabila tulus. Ibu Tina tertawa kecil, tawa yang terdengar sedikit dipaksakan. Ah, kamu ini bisa saja. Ia kemudian duduk di kursi rotan di seberang Nabila, menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Gerakannya anggun, terkontrol, seperti seorang ratu di istananya. Dan memang, di rumah besar mereka di kota, Ibu Tina adalah ratunya. Sejak kematian suaminya, Pak Darmawan, beberapa tahun lalu, ialah pemegang kendali tak resmi atas kehormatan keluarga. Bintang sangat menghormatinya, menempatkan setiap kata-kata ibunya nyaris setara dengan perintah. Nabila memandangi wajah mertuanya lekat-lekat. Garis-garis halus di sekitar matanya menceritakan usia, namun sorot matanya masih tajam dan penuh perhitungan. Nabila teringat beberapa kejadian kecil yang pernah membuatnya heran. Seperti saat ia tanpa sengaja melihat Ibu Tina membakar beberapa kertas tua dari ruang kerja almarhum ayah mertuanya, dengan raut wajah yang begitu tegang. Atau saat Ibu Tina memberinya hadiah bros berlian yang sangat mahal, sambil berkata, "Pakailah, biar semua orang tahu menantu keluarga ini bukan orang sembarangan." Kalimat itu, lagi-lagi, terasa seperti pujian sekaligus penegasan status yang aneh. Ponselnya di atas meja bergetar. Nama, suamiku, tertera di layar dengan foto mereka berdua yang sedang tersenyum bahagia. Hati Nabila seketika menghangat. Ia segera mengangkat panggilan video itu. "Hai, sayang," sapa Bintang dari seberang. Wajahnya tampak sedikit lelah, namun senyumnya tetap merekah. "Bagaimana liburannya? Ibu senang?" "Hai, kami sedang santai di beranda, pemandangannya luar biasa." "Ibu senang sekali," kata Nabila, mengarahkan kamera ke arah Ibu Tina yang tersenyum dan melambaikan tangan. "Syukurlah. Maaf ya aku tidak bisa di sana bersama kalian," ucap Bintang dengan nada menyesal. "Tidak apa-apa, sayang. Pekerjaanmu kan penting. Cepat selesaikan urusanmu dan pulang dengan selamat ya," kata Nabila lembut. Ia ingin sekali menceritakan perasaan ganjilnya, kegelisahan tanpa nama yang menghantuinya. Tapi apa yang akan ia katakan? Bahwa ia merasa aneh dengan sikap ibunya sendiri? Bintang pasti akan menganggapnya berlebihan dan khawatir tanpa alasan. Bintang sangat memuja ibunya. Mengkritik sang ibu sama saja dengan meragukan penilaian Bintang. "Pasti. Oh ya, sampaikan pada ibu, aku sudah mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya untuk belanja. Anggap saja oleh-oleh dariku," kata Bintang. Setelah beberapa menit bertukar kabar dan melempar rindu, panggilan pun berakhir.
Nabila meletakkan kembali ponselnya. Bintang akan segera pulang? Tanya Ibu Tina. Masih beberapa hari lagi, Bu. Katanya tadi dia transfer uang untuk Ibu belanja. Ibu Tina mengangguk pelan, bibirnya membentuk senyum tipis yang sulit diartikan. Anak itu memang sangat berbakti. Dia tidak pernah lupa pada ibunya. Ada jeda sejenak sebelum ia melanjutkan. Dia juga sangat mencintaimu, Nabila. Kadang, aku merasa cintanya padamu bahkan lebih besar dari cintanya padaku. Tapi tidak apa-apa, itu wajar. Seorang anak lelaki pada akhirnya akan menjadi milik istrinya. Lagi-lagi kalimat ambigu itu. Nabila hanya bisa tersenyum kaku. Suasana damai sore itu perlahan terasa terkikis oleh ketegangan yang merayap di antara mereka. Nabila merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es tipis, harus berhati-hati dengan setiap kata dan gerakan agar tidak terperosok. Untuk mencairkan suasana, Nabila mencoba mengalihkan pembicaraan. Dulu waktu ayah masih ada, apakah ayah dan ibu sering berlibur seperti ini? Raut wajah Ibu Tina langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang sekilas tampak. Suamiku orang yang sibuk. Dia tidak punya banyak waktu untuk hal-hal seperti ini. Dunianya hanya kerja, kerja, dan kerja. Jawabannya singkat dan ketus, seolah menutup pintu rapat-rapat untuk topik itu. Nabila terdiam, menyesali pertanyaannya. Ia tahu hubungan mertuanya tidak seharmonis citra yang ditampilkan di depan umum. Dari cerita beberapa kerabat jauh, ia dengar Pak Darmawan adalah orang yang kaku dan sangat disiplin, sementara Ibu Tina mendambakan kehidupan sosial yang lebih bebas. Namun ia tidak pernah berani bertanya lebih jauh. Matahari mulai turun lebih rendah, memancarkan cahaya keemasan terakhirnya ke permukaan laut. Suasananya begitu magis. Ibu Tina tiba-tiba berdiri, raut wajahnya kembali cerah seolah tidak terjadi apa-apa. Senyum manis kembali terpasang di bibirnya. Nabila, ayo ikut ibu. Mumpung hari belum gelap total, ajaknya dengan antusias. Ada sebuah tempat spesial yang mau ibu tunjukkan. Di ujung pulau ini ada jalur setapak kecil yang mengarah ke tebing paling indah. Dari sana, kita bisa melihat matahari terbenam dengan sempurna, tanpa terhalang apapun. Hanya untuk kita berdua. Nabila ragu sejenak. Kelelahan dan perasaan tidak nyaman membuatnya ingin menolak. Namun melihat binar antusias di mata mertuanya, ia merasa tidak enak hati. Mungkin dengan berjalan-jalan berdua, suasana canggung di antara mereka bisa mencair. Mungkin ini adalah cara Ibu Tina untuk benar-benar berbaikan dan mendekatkan diri. Tentu, Bu. Sepertinya ide yang bagus, jawab Nabila, memaksakan seulas senyum. Ia bangkit dari kursinya, merapikan pakaiannya, dan bersiap mengikuti langkah ibu mertuanya. Mereka mulai berjalan meninggalkan kemewahan villa, menyusuri jalan setapak yang terbuat dari batu-batu pipih. Jalan itu diapit oleh semak-semak bunga liar dan pepohonan rindang. Suara debur ombak yang menghantam kaki tebing di bawah sana terdengar semakin jelas, menjadi musik latar perjalanan mereka. Nabila berjalan sedikit di belakang Ibu Tina, memperhatikan langkah kaki wanita itu yang mantap dan penuh percaya diri. Perasaan ganjil itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah bisikan di relung hatinya menyuruhnya untuk berbalik dan lari. Tapi akal sehatnya menepisnya, menertawakan ketakutannya sendiri. Apa yang ia takutkan? Ini ibu mertuanya, ibu dari pria yang sangat ia cintai. Mereka sedang berlibur di surga dunia. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, ia tidak tahu, setiap langkah yang ia ambil di jalan setapak itu adalah langkah yang membawanya semakin dekat ke neraka. Jalan setapak itu semakin menyempit saat mereka mendekati ujung tebing. Vegetasi menjadi lebih jarang, digantikan oleh bebatuan cadas yang kokoh menantang lautan. Di bawah mereka, ombak berdebur ganas, menghantam dinding tebing dengan kekuatan yang mengerikan, menciptakan buih-buih putih yang kontras dengan warna biru gelap air laut. Matahari kini hanya menyisakan semburat merah di ufuk barat, menciptakan siluet panjang dari dua sosok wanita yang berdiri di ambang dunia. Pemandangannya begitu dramatis, indah sekaligus menakutkan. Bagaimana? Indah bukan? Ibu Tina berkata tanpa menoleh. Suaranya terdengar aneh, sedikit serak oleh tiupan angin yang semakin kencang. Ia berdiri hanya beberapa langkah dari bibir tebing, gaunnya berkibar-kibar ditiup angin. Sangat indah, Bu. Tapi juga sedikit mengerikan. Rasanya tinggi sekali, jawab Nabila, menjaga jarak aman beberapa meter di belakangnya. Ia memeluk lengannya sendiri, merasakan hawa dingin yang bukan hanya berasal dari angin laut. Firasat buruknya semakin menjadi-jadi, terasa seperti cengkraman es di perutnya. Ia ingin segera kembali ke villa. Ibu Tina akhirnya berbalik. Dan di momen itulah,
Nabila melihatnya dengan jelas. Topeng keramahan yang selama ini dikenakan wanita itu telah luruh sepenuhnya. Senyum manisnya lenyap, digantikan oleh seringai tipis yang bengis. Tatapan matanya yang biasanya anggun kini berubah menjadi dingin dan tajam seperti belati, menusuk langsung ke jantung Nabila. Suasana di antara mereka berubah dalam sekejap, dari liburan yang menyenangkan menjadi konfrontasi yang mencekam. Takut, Nabila, desis Ibu Tina. Kata-katanya nyaris hilang ditelan deru ombak, namun Nabila mendengarnya dengan sangat jelas. Seharusnya kamu memang takut. Nabila mundur selangkah, jantungnya mulai berdebar kencang. Kebingungan dan rasa takut bercampur aduk. Ibu bicara apa? Ada apa ini? Suaranya bergetar. Ibu Tina tertawa. Bukan tawa renyah yang biasa ia tunjukkan di depan bintang, atau di acara-acara sosial. Ini adalah tawa kering yang penuh dengan kebencian dan kemenangan. Ada apa? Kamu masih bertanya ada apa? Dasar gadis bodoh yang naif. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan? Darah serasa surut dari wajah Nabila. Ia tahu apa yang dimaksud mertuanya. Kotak tua itu. Buku harian almarhum Pak Darmawan. Dan lembaran-lembaran bukti transfer bank yang ia temukan di dalamnya. Bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana Ibu Tina selama bertahun-tahun telah menguras kekayaan suaminya sendiri, mentransfernya secara diam-diam ke rekening rahasia. Aku tidak mengerti maksud ibu. Nabila mencoba mengelak, meski ia tahu itu sia-sia. Jangan berpura-pura bodoh di depanku, bentak Ibu Tina, suaranya naik 1 oktav, mengalahkan suara angin. Kamu pikir aku tidak melihatmu keluar dari gudang waktu itu dengan wajah pucat? Kamu pikir aku tidak sadar kalau kamu sudah lancang membuka barang-barang pribadi suamiku? Kamu sudah melihat semuanya, bukan? Catatan-catatannya? Bukti-bukti pengirimannya? Nabila tidak bisa berkata-kata. Lidahnya terasa keluh. Jadi ini alasannya? Inilah sumber dari semua tatapan aneh dan kalimat-kalimat sindiran itu. Mertuanya tahu ia tahu rahasianya. Kenapa, Bu? Kenapa ibu melakukan itu pada ayah? Tanya Nabila lirih, pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya. Ibu Tina mendengus. Kenapa? Karena aku pantas mendapatkannya. Aku menghabiskan puluhan tahun hidupku melayani lelaki kaku dan membosankan itu. Dia memberiku kemewahan, tapi dia memberiku sangkar emas. Dia tidak pernah benar-benar peduli padaku. Yang dia pedulikan hanya perusahaan dan citranya. Harta itu seharusnya menjadi milikku sejak awal, bukan sesuatu yang harus aku minta seperti pengemis. Tapi itu hak ayah, hak bintang, seru Nabila, sedikit keberanian muncul dari rasa putus asanya. Hak bintang? Ibu Tina tertawa lagi, lebih keras. Bintang terlalu lembek, sama sepertimu. Dia hanya peduli pada pekerjaan dan keluarga kecilnya yang sempurna. Dia tidak akan pernah mengerti cara kerja dunia. Dan kamu adalah parasit yang paling menjijikan. Datang dari keluarga biasa, lalu tiba-tiba menjadi nyonya besar, menikmati semua hasil kerja kerasku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu merebut semua yang seharusnya menjadi milikku? Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Tina adalah tamparan bagi Nabila. Semua kebaikan, semua perhatian yang selama ini ia terima, ternyata hanyalah sebuah sandiwara besar. Ia telah hidup bersama monster tanpa ia sadari. Aku tidak pernah bermaksud merebut apapun, isak Nabila. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Aku mencintai Bintang. Cinta tidak bisa membeli rumah mewah atau perhiasan berlian, Nabila, cibir Ibu Tina. Dan sekarang, karena kelancanganmu, kamu telah menjadi masalah. Sebuah masalah besar yang harus disingkirkan. Seharusnya aku melakukannya sejak awal, sejak aku tahu kamu menemukan kotak sialan itu. Nabila menggelengkan kepalanya dengan panik. Ia mulai mundur perlahan, mencari jalan untuk lari. Tapi tidak ada jalan lain. Di belakangnya hanya ada jalan setapak sempit, dan di depannya ada ibu mertuanya yang telah berubah menjadi iblis. Di sisi kiri dan kanannya, tebing curam menganga. Ia terjebak. Tolong, Bu. Jangan lakukan ini. Pikirkan Bintang. Dia akan hancur. Nabila memohon, mencoba menggunakan nama putranya sebagai perisai terakhir. Raut wajah Ibu Tina mengeras. Justru karena Bintang aku harus melakukan ini. Dia akan bersedih, tentu saja. Tapi kesedihan akan berlalu. Dia akan tetap menjadi anakku. Dan tanpamu, dia akan kembali sepenuhnya dalam kendaliku. Semua harta ini, rumah ini, perusahaan ini, semuanya akan kembali ke tempatnya semula. Di bawah kendaliku. Nabila sadar, tidak ada lagi harapan. Di mata wanita di hadapannya,
Ia bukanlah seorang menantu. Ia hanyalah sebuah penghalang yang harus dimusnahkan. Dengan putus asa, Nabila berbalik, berniat untuk lari sekuat tenaga kembali ke villa. Ia tidak peduli jika harus terjatuh di jalan setapak. Ia hanya ingin pergi dari tempat itu. Namun, ia terlalu lambat. Tepat saat ia membalikkan badan, dua buah tangan yang kuat dan dingin mencengkeram bahunya, lalu mendorong punggungnya dengan sekuat tenaga. Nabila menjerit kaget, tubuhnya terdorong ke depan dengan momentum yang tak bisa ia lawan. Ia kehilangan keseimbangan di bibir tebing yang licin. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Ia bisa melihat ekspresi kemenangan yang mengerikan di wajah Ibu Tina. Saat tubuhnya melayang melewati tepi tebing dan jatuh ke ruang hampa, satu kalimat terakhir yang diucapkan dengan nada dingin dan penuh kemenangan sampai ke telinganya, mengalahkan deru ombak dan angin. Dasar menantu bodoh. Semoga kau tenang sampai dasar laut. Jeritan Nabila tertelan oleh gravitasi. Angin menderu di telinganya saat ia jatuh bebas. Di bawah sana, bebatuan tajam dan ombak yang ganas menunggunya seperti rahang monster yang terbuka. Ia memejamkan matanya, bayangan wajah bintang yang tersenyum menjadi hal terakhir yang terlintas di benaknya. Lalu, tubuhnya menghantam permukaan air dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, diikuti oleh dingin yang menusuk tulang. Air asin yang berat memaksanya masuk ke dalam paru-paru, merenggut napasnya. Ia mencoba berjuang, menggapai-gapai permukaan, namun tubuhnya terasa remuk dan tenaganya terkuras habis. Kegelapan yang pekat dan dingin mulai merayap dari sudut pandangannya, perlahan menelannya utuh. Lautan biru yang indah itu kini telah menjadi saksi bisu, sekaligus kuburannya yang sunyi. Untuk beberapa saat setelah tubuh Nabila ditelan lautan, Ibu Tina hanya berdiri mematung di bibir tebing. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, namun ia tidak merasakan apa-apa. Matanya terpaku pada buih ombak yang ganas di bawah sana, mencari-cari tanda, sisa-sisa dari masalah yang baru saja ia buang. Tidak ada apa-apa. Hanya lautan yang gelap dan tak acuh. Sebuah senyum kepuasan yang bengkok dan mengerikan perlahan terukir di bibirnya. Selesai. Semudah itu. Semua ketakutan yang menghantuinya sejak Nabila menemukan kotak sialan itu, semua kecemasan bahwa rahasianya akan terbongkar, kini lenyap sudah, tenggelam bersama tubuh ringkih menantunya. Kemenangan itu terasa manis, memabukkan. Namun, ia tahu ini bukan waktunya untuk berpesta. Ini adalah waktunya untuk pertunjukan. Pertunjukan terbesar dalam hidupnya. Dengan pikiran yang dingin dan sangat jernih, ia mulai menyusun skenarionya. Pertama, ia harus menciptakan bukti kepanikannya. Ia menunduk, mengambil sebuah batu tajam dan tanpa ragu menggoreskannya di lengannya, cukup dalam untuk mengeluarkan darah namun tidak terlalu parah. Rasa perih yang tajam justru membuatnya semakin fokus. Kemudian, ia mengacak-acak rambutnya yang tadi tersanggul rapi, membiarkan beberapa helainya jatuh berantakan di wajah. Ia menepuk-nepuk sedikit debu dari tanah ke gaunnya yang mahal. Terakhir, ia memikirkan sebuah momen, sebuah kenangan menyedihkan dari masa kecilnya, dan memaksa air mata keluar. Dalam hitungan detik, wajahnya yang tadi dingin dan penuh kemenangan telah berubah menjadi topeng kepanikan dan duka yang sempurna. Lalu, ia mulai berlari. Ia berlari menyusuri jalan setapak, sengaja membuat langkahnya goyah seolah-olah syok. Ia bahkan menjatuhkan dirinya sekali di bebatuan, memastikan lututnya juga terluka. Setiap isak tangisnya diatur dengan tempo yang pas, terdengar putus asa dan nyata. Saat lampu-lampu villa mulai terlihat di antara pepohonan, ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk berteriak. Tolong! Tolong! Suaranya melengking, pecah oleh tangisan yang dibuat-buat. Nabila! Ya Tuhan, Nabila! Pintu villa terbuka dengan kasar. Dua orang staf resor, seorang pelayan dan petugas keamanan, berlari keluar dengan wajah cemas. Mereka melihat keadaan Ibu Tina yang acak-acakan, lengannya berdarah, dan wajahnya basah oleh air mata. Ibu, ada apa, Bu? Tanya petugas keamanan dengan panik. Nabila, dia terpeleset. Isak Ibu Tina, menunjuk-nunjuk ke arah tebing dengan tangan gemetar. Kami sedang melihat matahari terbenam, dia mau mengambil foto, terlalu dekat ke pinggir, lalu dia jatuh. Saya mencoba menariknya, tapi tidak berhasil. Ya Tuhan, cepat panggil bantuan. Aktingnya begitu meyakinkan, begitu total, sehingga tidak ada seorang pun yang meragukannya. Kepanikan langsung menyebar. Petugas keamanan itu segera berbicara di radionya dengan suara tegang, melaporkan insiden tersebut. Pelayan wanita yang lain memapah Ibu Tina masuk ke dalam villa, mencoba menenangkannya. Tenang, Bu, tenang. Bantuan akan segera datang, kata pelayan itu lembut.
Bagaimana saya bisa tenang? Menantu saya jatuh ke laut. Dingin sekali di bawah sana. Raung Ibu Tina, menyembunyikan wajahnya di telapak tangan. Dalam hati, ia memuji dirinya sendiri. Setiap kalimat, setiap gestur, semuanya sempurna. Tidak lama kemudian, manajer resort tiba, diikuti oleh beberapa staf lain. Telepon-telepon sibuk dilakukan. Tim SAR lokal dihubungi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pulau pribadi yang tadinya tenang itu menjadi pusat aktivitas yang hiruk-pikuk. Lampu-lampu sorot yang kuat menyapu permukaan laut yang gelap dari atas tebing, sementara beberapa perahu karet diluncurkan untuk melakukan pencarian di bawah. Ibu Tina duduk di sofa, dibalut selimut hangat, menerima segelas air dari manajer resor yang menatapnya dengan penuh simpati. Ia terus memainkan perannya, gemetar dan sesekali terisak hebat. Lalu tibalah bagian tersulit, sekaligus bagian terpenting dari sandiwaranya. Menelepon Bintang. Ia menatap layar ponselnya, nomor putranya sudah terpampang di sana. Ia mengambil napas dalam-dalam, memanggil kembali semua emosi palsunya, lalu menekan tombol panggil. Dering ketiga, Bintang mengangkat. Halo, Bu? Tumben telepon malam-malam. Ada apa? Suara Bintang terdengar ceria, sama sekali tidak menyadari bahwa dunianya akan segera hancur berkeping-keping. Hening sejenak. Ibu Tina hanya menjawab dengan sebuah isakan. Bu? Ibu kenapa menangis? Apa yang terjadi? Ibu baik-baik saja? Nada suara Bintang langsung berubah, diwarnai kecemasan. Bintang, anakku, ucap Ibu Tina dengan suara bergetar, seolah terlalu sakit untuk melanjutkan. Iya, Bu, ini Bintang. Ada apa? Jangan buat aku panik. Di mana Nabila? Mendengar nama Nabila disebut, Ibu Tina membiarkan tangisnya pecah menjadi raungan pilu. Nabila? Bintang, kamu harus kuat. Nak, Nabila? Nabila kenapa, Bu? Jawab aku. Teriak Bintang dari seberang telepon, kepanikan kini menguasai suaranya sepenuhnya. Dia mengalami kecelakaan. Nak, kami di tebing, dia terpeleset, dan jatuh ke laut. Akhirnya Ibu Tina berhasil mengucapkan kalimat kutukan itu. Ia bisa mendengar suara napas Bintang yang tercekat, diikuti oleh keheningan yang mengerikan. Lalu, ia mendengar suara barang jatuh, mungkin ponsel putranya terlepas dari genggamannya. Bintang, kamu masih di sana, Nak? Panggil Ibu Tina lirih, seolah-olah ia yang paling menderita di dunia. Samar-samar ia mendengar suara Bintang, kini bukan lagi teriakan, melainkan rintihan yang menyayat hati. Tidak mungkin. Ibu bohong kan? Ini tidak mungkin terjadi. Tim SAR sedang mencarinya sekarang. Nak, kita harus berdoa, kita harus berharap ada keajaiban, kata Ibu Tina, mengucapkan kata-kata harapan yang ia tahu kosong. Ia tahu tidak akan ada keajaiban. Ia sudah memastikan itu. Percakapan telepon itu berlangsung selama hampir setengah jam, diisi dengan tangisan pilu Bintang dan kata-kata penenang Ibu Tina yang penuh kepalsuan. Ia menyuruh Bintang untuk segera pulang, dan Bintang berjanji akan mengambil penerbangan paling pagi yang bisa ia dapatkan. Saat telepon ditutup, Ibu Tina merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Bagian tersulit sudah lewat. Putranya hancur, dan dalam kehancurannya, Bintang akan membutuhkannya. Ibunya. Satu-satunya orang yang tersisa. Pencarian berlangsung sepanjang malam, namun tidak membuahkan hasil. Lautan terlalu ganas, malam terlalu gelap. Menjelang subuh, pencarian dihentikan sementara. Semua orang tampak lelah dan putus asa. Ibu Tina, dengan mata merah dan bengkak karena tangisan palsu, menolak untuk dievakuasi kembali ke kota. Saya tidak akan pergi sebelum Nabila ditemukan, hidup atau mati, katanya dengan nada tegas yang membuat semua orang semakin bersimpati padanya. Malam berikutnya, setelah Bintang tiba di pulau dan langsung ambruk dalam pelukannya, setelah semua formalitas dengan pihak berwenang selesai, dan setelah Nabila secara resmi dinyatakan hilang dan kemungkinan besar meninggal, villa itu akhirnya menjadi sepi. Bintang sudah diberi obat penenang oleh dokter dan tertidur lelap di salah satu kamar tamu, terlalu hancur untuk tidur di kamar yang pernah ia bagi bersama istrinya. Ibu Tina melangkah pelan menyusuri koridor yang senyap. Ia tidak masuk ke kamarnya sendiri, melainkan berhenti di depan pintu kamar utama. Kamar Nabila dan Bintang. Dengan tangan yang mantap, ia membukanya. Aroma parfum Nabila yang lembut masih menguar di udara. Semuanya masih tertata rapi seperti saat ditinggalkan. Ia berjalan ke depan meja rias yang besar, menatap pantulan dirinya di cermin. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi wajah sedih. Yang ada hanyalah ekspresi dingin yang penuh kemenangan. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri, senyum seorang pemenang.
Ia membuka laci, jemarinya yang terawat rapi menelusuri koleksi perhiasan Nabila. Ia mengambil kalung berlian yang paling besar, memakainya di leher, dan mengagumi kilaunya yang memantul di cermin. Ini baru permulaan. Sebentar lagi, semua ini akan menjadi miliknya. Rumah ini, perusahaan, semua aset, semua kemewahan. Ia berjalan ke bar mini di sudut kamar, mengambil sebotol anggur merah paling mahal dan menuangkannya ke dalam gelas kristal. Ia mengangkat gelas itu, melakukan tos seorang diri dengan bayangannya di cermin. Sebuah perayaan sunyi atas rencana yang berjalan sempurna. Setelah menenggak habis anggur itu dalam satu tegukan, ia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah ponsel kedua, ponsel kecil dan murah yang tidak akan bisa dilacak. Ia mengetik sebuah pesan singkat ke nomor yang disimpan dengan nama Sandi. Berhasil. Rahasia kita aman selamanya. Ia menekan tombol kirim, lalu tersenyum puas saat melihat notifikasi pesan terkirim. Ia tidak sendirian dalam hal ini. Dan dengan Nabila yang sudah disingkirkan, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi jalannya. Tidak akan pernah lagi. Kesadaran datang perlahan, bukan seperti fajar yang lembut, melainkan seperti pecahan kaca yang menusuk-nusuk kabut tebal. Hal pertama yang Nabila rasakan adalah rasa sakit. Rasa sakit yang tumpul namun menyebar di sekujur tubuhnya, berpusat di kepala dan punggungnya. Lalu ia mendengar suara. Suara debur ombak yang ritmis, namun lebih lembut dari yang ia ingat, diiringi suara desiran angin yang melewati sela-sela kayu. Aroma asin laut bercampur dengan bau asap kayu dan aroma ikan kering yang tajam menusuk hidungnya. Ia mencoba membuka mata, namun kelopaknya terasa berat seperti dibebani timah. Dengan susah payah, ia berhasil menciptakan celah kecil. Pandangannya kabur. Ia melihat langit-langit yang terbuat dari jalinan daun kelapa kering, disangga oleh balok-balok kayu yang sudah tua dan lapuk. Ini bukan villa. Ini bukan kamarnya. Di mana dia? Sebuah bayangan bergerak di sisinya. Syukurlah, Neng sudah sadar. Suara itu serak dan penuh kehangatan. Nabila menolehkan kepalanya dengan gerakan yang terasa sangat lambat dan menyakitkan. Ia melihat seorang wanita tua, wajahnya penuh dengan keriput yang menandakan kehidupan yang keras namun, matanya memancarkan kebaikan yang tulus. Wanita itu memegang mangkuk berisi air hangat dan sepotong kain bersih. Ibu, siapa? Bisik Nabila. Suaranya nyaris tak terdengar, tenggorokannya terasa kering dan perih. Nama saya Aminah. Ini gubuk saya dan suami saya. Suami saya menemukan Neng terdampar di pantai kecil di balik teluk kemarin subuh. Kondisi Neng parah sekali. Jelas wanita tua itu sambil dengan lembut menyeka dahi Nabila dengan kain hangat. Ingatan mulai datang dalam kilasan-kilasan mengerikan. Tebing. Matahari terbenam. Wajah Ibu Tina yang penuh kebencian. Dorongan yang kuat. Rasa dingin air laut yang mematikan. Ia terkesiap, mencoba untuk bangkit duduk. Namun rasa sakit yang tajam di punggungnya memaksanya untuk kembali berbaring. Jangan banyak bergerak dulu, Neng. Tulangmu tidak ada yang patah, kata suami saya, tapi badan Neng memar semua. Kepalamu juga terbentur karang, kata Ibu Aminah menenangkan. Saat itulah seorang lelaki tua masuk ke dalam gubuk yang remang-remang itu. Tubuhnya kurus namun liat, kulitnya gelap terbakar matahari. Ia membawa jaring ikan di bahunya. Ini pasti suami Ibu Aminah. Lihat, Minah. Dia sudah bangun, kata lelaki itu, suaranya berat dan dalam. Ia meletakkan jaringnya dan mendekati dipan tempat Nabila berbaring. Nama saya Budi. Kamu aman di sini, Nak? Nabila menatap kedua wajah asing itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka telah menyelamatkannya. Di tengah keputusasaan dan pengkhianatan yang baru saja ia alami, masih ada kebaikan di dunia ini. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia cegah. Bukan lagi air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan yang getir. Beberapa hari berikutnya terasa seperti mimpi yang panjang. Nabila lebih banyak tidur, tubuhnya berusaha keras memulihkan diri. Ibu Aminah dengan sabar merawatnya, memberinya makan bubur hangat dan ramuan herbal yang rasanya pahit namun manjur. Pak Budi tidak banyak bicara, namun setiap kali ia ada di gubuk, kehadirannya memberikan rasa aman. Mereka tidak bertanya macam-macam, memberinya ruang untuk menyembuhkan luka fisik dan batinnya. Dalam tidurnya, Nabila terus-menerus dihantui mimpi buruk. Ia kembali merasakan sensasi jatuh dari tebing, kembali mendengar bisikan jahat Ibu Tina. Ia sering terbangun dengan napas terengah-engah dan tubuh gemetar. Perlahan tapi pasti, ingatannya kembali utuh, menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang mengerikan itu. Semuanya menjadi jelas. Liburan ini bukanlah hadiah, melainkan sebuah rencana pembunuhan yang rapi. Pada hari kelima, Nabila merasa cukup kuat untuk duduk bersandar di dinding gubuk.
Ia menceritakan semuanya kepada Pak Budi dan Ibu Aminah yang duduk di hadapannya, mendengarkan dengan saksama. Ia menceritakan tentang pernikahannya dengan Bintang, tentang kebaikan palsu Ibu Tina, tentang penemuan kotak tua almarhum ayah mertuanya, dan tentang rahasia kelam yang ia temukan di dalamnya. Ia menceritakan setiap detail dari kejadian di atas tebing itu. Setelah Nabila selesai bercerita, keheningan menyelimuti gubuk kecil itu, hanya suara ombak di kejauhan yang terdengar. Ibu Aminah menatapnya dengan iba, sementara Pak Budi menghela napas panjang, wajahnya tampak berpikir keras. Saya harus menghubungi suami saya. Saya harus memberitahunya bahwa saya masih hidup dan apa yang telah ibunya lakukan, kata Nabila dengan panik. Pak Budi menggelengkan kepalanya pelan. Jangan, Neng, jangan gegabah. Tapi kenapa? Bintang harus tahu yang sebenarnya, desak Nabila. Dengar, kata Pak Budi dengan nada bijaksana. Mertuamu itu orang yang licik. Dia pasti sudah menyiapkan cerita versinya sendiri. Cerita yang akan membuat semua orang percaya padanya, termasuk anak Neng sendiri. Kalau Neng muncul sekarang dalam keadaan seperti ini, tanpa bukti apa-apa, siapa yang akan mereka percaya? Seorang wanita kaya raya yang terhormat, atau seorang menantu yang tiba-tiba muncul dari kematian dan menuduhnya melakukan hal yang tidak masuk akal? Kata-kata Pak Budi menampar Nabila dengan keras. Iya benar. Ibu Tina pasti sudah memutarbalikkan semua fakta. Ia pasti sudah melukis Nabila sebagai korban kecelakaan tragis, dan dirinya sendiri sebagai ibu mertua yang berduka. Jika Nabila muncul begitu saja, ia mungkin akan dianggap gila, atau lebih buruk lagi, dianggap pembohong yang mencoba menjebak mertuanya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Nabila putus asa. Untuk sekarang, Neng pulih dulu di sini. Kuatkan badan dan pikiran. Orang yang mau berperang harus punya tenaga. Kalau sudah waktunya, kita pikirkan langkah selanjutnya. Melawan orang licik harus dengan cara yang lebih cerdik, bukan dengan amarah, nasihat Pak Budi. Nabila terdiam, meresapi nasihat nelayan tua itu. Amarah yang berkobar di dalam hatinya perlahan mereda, digantikan oleh bara dendam yang dingin dan penuh perhitungan. Pak Budi benar. Ini bukan lagi hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah tentang menuntut keadilan. Malam itu, saat sedang makan malam sederhana bersama, Pak Budi menyalakan sebuah televisi tabung 14 inci tua yang gambarnya sedikit bergaris. Sebuah program berita malam sedang tayang. Dan saat itulah Nabila merasakan dunianya kembali runtuh. Wajahnya sendiri terpampang di layar televisi, di bawah tulisan besar, pencarian korban kecelakaan laut dihentikan. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia melihat cuplikan gambar dari operasi pencarian, perahu-perahu karet, dan para petugas SAR. Lalu kamera menyorot suaminya, Bintang, yang sedang berjalan di papah keluar dari villa. Wajah Bintang pucat, matanya kosong dan bengkak, dipenuhi duka yang tak terhingga. Hati Nabila terasa diremas melihat penderitaan suaminya. Namun, pemandangan berikutnya adalah yang benar-benar menghancurkannya. Kamera kini fokus pada Ibu Tina. Ia berdiri di hadapan para wartawan, wajahnya tampak sedih namun tegar. Ia berbicara dengan suara yang mantap namun diselingi isak tangis. Kami sekeluarga sangat berterima kasih atas semua upaya tim SAR dan pihak berwenang. Kami sudah ikhlas, katanya. Saat ia berbicara, kamera menyorot lebih dekat, fokus pada sebuah dokumen yang ia pegang di tangannya. Nabila menyipitkan matanya. Itu adalah surat resmi dengan kop surat dari pengadilan. Suara reporter di televisi kemudian menjelaskan. Dan dalam keadaan duka ini, Ibu Tina, selaku wali terdekat dari putranya, Bintang, yang masih dalam kondisi syok berat, telah diberikan surat kuasa sementara oleh pengadilan untuk mengelola seluruh aset bersama atas nama putranya dan almarhumah menantunya. Nabila terkesiap. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Jadi secepat ini, Ibu Tina tidak hanya mencoba membunuhnya. Wanita itu sedang dalam proses mengambil alih seluruh hidupnya. Hartanya, rumahnya, bahkan suaminya. Ia bukan hanya korban, tapi ia sedang dihapus, dienyahkan dari muka bumi secara sistematis. Melihat surat kuasa itu di tangan wanita yang telah mendorongnya ke laut, sesuatu di dalam diri Nabila berubah. Rasa takutnya lenyap. Kesedihannya menguap. Yang tersisa hanyalah satu hal. Sebuah tekad yang dingin dan sekeras baja. Ia tidak akan membiarkan wanita itu menang. Ia mungkin telah didorong ke dasar laut, tapi ia tidak akan tenggelam. Ia akan kembali ke permukaan. Dan saat ia kembali, ia akan menciptakan badai yang akan menenggelamkan Ibu Tina dalam kebohongannya sendiri. Cahaya bulan purnama menyusup melalui celah-celah dinding gubuk, melukis garis-garis perak di atas lantai tanah yang padat. Di luar, suara jangkrik dan debur ombak yang tenang menciptakan simfoni malam yang damai,
sebuah kontras yang tajam dengan badai yang berkecamuk di dalam hati Nabila. Guncangan akibat melihat berita di televisi perlahan mereda, mengkristal menjadi sebuah ketenangan yang dingin dan berbahaya. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang malang. Ia merasa seperti seorang pejuang yang sedang mengumpulkan kekuatan sebelum pertempuran terbesar dalam hidupnya. Pak Budi duduk di sebuah dingklik kayu di hadapannya, menyulut rokok kreteknya. Asapnya yang wangi menari-nari di udara. Ia menatap Nabila dengan sorot mata yang tajam namun penuh empati. "Mertuamu bergerak lebih cepat dari yang kita duga," katanya pelan. "Dia bukan hanya ingin menyingkirkan Neng. Dia ingin menghapus semua jejak Neng dari dunia ini, dan mengambil alih segalanya. Untuk melakukan hal sekeji itu, rahasia yang Neng temukan pasti sangatlah besar dan gelap." Nabila mengangguk, pandangannya kosong menatap dinding. "Sangat besar, Pak. Lebih besar dari sekadar masalah uang." Ibu Aminah yang duduk di sampingnya, mengusap punggungnya dengan lembut. "Ceritakan pada kami, Neng. Semuanya. Terkadang, beban akan terasa lebih ringan jika dibagi." Nabila menarik napas panjang, mengumpulkan kepingan-kepingan memori yang menyakitkan itu. Ini adalah pertama kalinya ia akan menceritakan penemuannya secara rinci, menyuarakan kecurigaan mengerikan yang selama beberapa minggu terakhir hanya berani ia simpan di dalam hati. Semuanya dimulai sekitar sebulan yang lalu. Nabila memulai, suaranya pelan namun mantap. "Saya sedang ingin menata ulang gudang di rumah. Gudang itu sudah lama tidak tersentuh, penuh dengan barang-barang tua milik almarhum ayah mertua saya, Pak Darmawan. Bintang selalu sibuk, dan Ibu Tina tidak pernah mau menginjakan kaki di sana. Katanya terlalu banyak kenangan menyedihkan." Ia berhenti sejenak, ironi dari kalimat itu terasa begitu pahit sekarang. Kenangan yang ingin dilupakan Ibu Tina bukanlah kenangan sedih, melainkan kenangan kejahatannya. "Saat sedang memindahkan sebuah lemari tua yang berat, saya menemukan sebuah rongga tersembunyi di dinding belakangnya. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Saya penasaran, jadi saya membawanya ke kamar dan berhasil membukanya dengan kunci laci meja rias saya. Isinya adalah awal dari semua ini." Nabila mulai menjelaskan isi kotak itu satu persatu. Yang pertama adalah sebuah buku harian bersampul kulit yang sudah usang. Itu adalah buku harian Pak Darmawan. Awalnya, Nabila ragu untuk membacanya, merasa itu adalah pelanggaran privasi. Namun, halaman pertama yang terbuka secara acak berisi kalimat yang membuatnya tidak bisa berhenti. "Hari ini Tina memintaku membelikannya kalung berlian seharga mobil. Saat aku bilang kita harus berhemat untuk investasi perusahaan, dia tidak berbicara padaku selama 3 hari. Terkadang aku merasa aku hanyalah mesin uang baginya. Semakin saya membaca, semakin hati saya sakit untuk almarhum ayah mertua," lanjut Nabila. "Di depan semua orang, mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Tapi di dalam buku harian itu, ayah menulis tentang kesepiannya, tentang sikap Ibu Tina yang dingin dan terus-menerus menuntut. Dia menulis tentang perjalanan belanja, Ibu Tina ke luar negeri yang sangat sering, yang selalu meninggalkan lubang besar di keuangan pribadi mereka. Ayah adalah tipe orang yang sangat menjaga citra keluarga, jadi dia tidak pernah menceritakannya pada siapapun, bahkan pada Bintang." Pak Budi dan Ibu Aminah mendengarkan dalam diam, wajah mereka serius. "Lalu, ceritanya menjadi semakin gelap," kata Nabila. "Ayah mulai curiga. Dia menyewa seorang detektif swasta. Dan di dalam kotak itu juga ada hasilnya, beberapa lembar bukti transfer bank. Ternyata, Ibu Tina memiliki rekening rahasia di luar negeri. Selama bertahun-tahun, dia secara sistematis mentransfer sejumlah besar uang dari rekening pribadi ayah ke rekening rahasianya itu. Uang yang ia sebut untuk belanja, tidak pernah benar-benar dibelanjakan, melainkan disimpan untuk dirinya sendiri. Pengkhianatan finansial itu sudah cukup mengejutkan. Namun, halaman-halaman terakhir buku harian itulah yang membuat darah Nabila serasa membeku saat pertama kali membacanya. Di bagian akhir, kesehatan ayah mulai menurun drastis. Semua orang mengira itu karena penyakit jantung bawaan dan stres pekerjaan. Tapi di buku hariannya, ayah menulis sesuatu yang berbeda. "Aku merasa semakin lemah setiap hari. Obat jantung yang diberikan Tina rasanya berbeda dari yang biasa diberikan perawat. Setelah meminumnya, kepalaku pusing dan dadaku terasa sesak. Aku mencoba menyimpannya 1 butir untuk diperiksa, tapi hilang dari laci kamarku keesokan harinya. Apakah aku mulai gila? Atau apakah istriku sedang mencoba meracuniku perlahan-lahan?" Itu adalah tulisan terakhirnya. Seminggu kemudian, beliau meninggal karena serangan jantung masif. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti gubuk. Ibu Aminah menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak ngeri. Setelah membaca itu semua,
bisik Nabila. Saya merasa sangat takut dan bingung. Saya punya bukti penggelapan uang, dan sebuah tuduhan mengerikan yang ditulis oleh orang yang sudah meninggal. Tapi itu belum cukup untuk membuktikan pembunuhan. Saya butuh sesuatu yang lebih. Dan Nabila pun menceritakan langkah nekat yang ia ambil berikutnya. Seminggu setelah penemuan itu, saat mereka sedang sarapan berdua, Nabila mencoba memancing Ibu Tina. Ia tahu ini sangat berbahaya, tapi ia harus melakukannya. Saya berpura-pura baru saja selesai merapikan beberapa dokumen lama ayah. Lalu saya berkata padanya, "Bu, Nabila menemukan beberapa catatan keuangan ayah yang agak aneh. Sepertinya ada beberapa pengeluaran besar yang tidak jelas tujuannya. Apa ibu tahu sesuatu tentang ini?" Saya mencoba membuat suara saya senetral mungkin. Nabila tidak akan pernah melupakan reaksi ibu mertuanya saat itu. Untuk sepersekian detik, wajah Ibu Tina menjadi pucat pasi. Kepanikan yang nyata melintas di matanya sebelum ia berhasil menguasai diri dan memasang ekspresi bingung. Sebelum berbicara dengannya, saya punya firasat. Jadi saya menyalakan perekam suara di ponsel saya dan meletakkannya di saku daster saya, ungkap Nabila. Dan firasat saya benar. Ibu Tina awalnya mencoba mengelak, mengatakan bahwa itu pasti hanya biaya perjalanan atau investasi yang suaminya lupa catat. Tapi Nabila terus mendesak dengan lembut, mengatakan bahwa jumlahnya terlalu besar dan transfernya ke rekening pribadi yang tidak dikenal. Terpojok, topeng Ibu Tina mulai retak. Dia mulai marah, kenang Nabila. Dia menuduh saya ikut campur urusan yang bukan urusan saya. Dan saat itulah dia mengucapkan kalimat yang saya butuhkan. Saya ingat betul kata-katanya. Dia berkata dengan suara berdesis, "Dengar ya, Nabila. Ayahmu itu orang yang sangat perhitungan. Dia memberiku kemewahan, tapi setiap sennya dia catat. Dia tidak akan pernah rela memberikan apa yang sudah sepantasnya menjadi hakku, jadi aku mengambilnya sendiri. Itu adalah upah kesabaranku selama puluhan tahun hidup dengannya. Jadi jangan pernah kamu ungkit masalah ini lagi." Meskipun itu bukan pengakuan pembunuhan, itu adalah pengakuan pencurian. Itu adalah bukti motif. Itu menunjukkan karakter asli Ibu Tina. Rekaman itu, ditambah dengan buku harian dan bukti transfer, akan menjadi senjata yang sangat kuat. Saya terlalu takut untuk langsung melaporkannya. Saya takut pada apa yang bisa ia lakukan. Saya juga memikirkan Bintang. Bagaimana perasaannya jika tahu ibunya adalah seorang penipu, dan mungkin, seorang pembunuh? Saya berencana untuk memberitahu Bintang pelan-pelan setelah ia pulang dari luar negeri. Saya menyalin semua file itu, pindaian buku harian, bukti transfer, dan rekaman suara, ke dalam sebuah flash disk kecil. Saya pikir data itu akan lebih aman di sana. "Dan di mana flash disk itu sekarang?" tanya Pak Budi. Pertanyaan itu menggantung di udara. Nabila menatap kedua penyelamatnya dengan tatapan yang tajam dan penuh perhitungan, tatapan yang tidak mereka lihat sebelumnya. Saya menyembunyikannya di satu-satunya tempat di rumah itu yang saya tahu tidak akan pernah disentuh atau diperiksa oleh Ibu Tina. Tempat yang paling ia benci karena itu adalah peninggalan kesayangan almarhum suaminya. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan terbangun. Di dasar pot keramik besar tempat ayah menanam pohon bonsai kesayangannya. Pohon itu ada di sudut ruang kerja. Ibu Tina membenci pohon itu, menganggapnya hanya pengumpul debu. Dia tidak akan pernah menyentuhnya. Flash disk itu terbungkus plastik kedap air, tersembunyi di bawah lapisan kerikil dan tanah paling dasar. Pak Budi mengangguk-angguk, tampak kagum dengan kecerdikan Nabila. Kini mereka punya tujuan. Mereka punya senjata. Mereka hanya perlu menemukan cara untuk mengambilnya kembali. Fajar menyingsing, mewarnai laut dengan semburat merah muda dan oranye. Bagi Nabila, fajar itu bukan lagi hanya penanda hari baru, tetapi juga penanda dimulainya sebuah perang. Malam sebelumnya, setelah mengungkapkan semua rahasianya, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, menyusun strategi, menimbang pilihan. Ia tahu ia tidak bisa selamanya bersembunyi di gubuk nelayan ini. Ia juga sadar bahwa ia, Pak Budi, dan Ibu Aminah tidak bisa melawan Ibu Tina sendirian. Mereka membutuhkan bantuan dari seseorang di dalam sistem, seseorang yang punya kuasa dan yang bisa ia percaya sepenuhnya. Hanya ada satu nama yang muncul di benaknya. Rizal. Inspektur Rizal. Sahabatnya sejak mereka masih mengenakan seragam putih abu-abu. Mereka tumbuh bersama, saling menjaga, dan berbagi mimpi. Nabila tahu Rizal adalah orang yang lurus dan berintegritas. Jika ada satu orang di dunia ini yang akan percaya padanya tanpa keraguan, orang itu adalah Rizal. "Pak, Bu," kata Nabila saat mereka sarapan dengan ikan bakar sisa semalam. "Saya punya seorang teman. Dia seorang polisi.
Inspektur. Namanya Rizal. Saya harus menghubunginya. Pak Budi berhenti mengunyah. Polisi? Neng yakin dia bisa dipercaya? Dunia di kota itu rumit. Neng, uang bisa membuat orang lurus menjadi bengkok. Saya yakin, Pak. Saya mempertaruhkan hidup saya pada integritasnya. Jawab Nabila mantap. Melihat kesungguhan di mata Nabila, Pak Budi mengangguk. Baiklah. Tapi kita tidak bisa menelepon dari ponsel biasa. Terlalu mudah dilacak. Nanti siang, saya akan pergi ke kota kecamatan. Di sana ada warung telekomunikasi. Neng tulis nomornya dan pesan apa yang harus saya sampaikan. Biar saya yang menelepon. Rencana pun disusun. Nabila menulis nomor ponsel Rizal di secari kertas sobek. Di bawahnya, ia menulis sebuah pesan sandi yang hanya mereka berdua yang mengerti. Sampaikan, ini telepon dari Bunga Lili Putih SMAN 1. Bilang padanya aku butuh bantuan segera dan ini bukan lelucon. Minta dia datang sendirian besok subuh ke dermaga tua di ujung desa nelayan ini. Bunga Lili Putih adalah julukan yang diberikan Rizal pada Nabila saat SMA, karena Nabila pernah memenangkan lomba puisi dengan judul itu. Siang itu, Pak Budi berangkat dengan perahu motor tuanya. Nabila menunggu dengan perasaan cemas yang luar biasa. Bagaimana jika Rizal sudah pindah tugas? Bagaimana jika ia tidak percaya? Bagaimana jika teleponnya disadap? Ribuan kemungkinan buruk berkelebat di kepalanya. Ibu Aminah terus menenangkannya, mengajaknya menyiangi kebun singkong kecil mereka untuk mengalihkan pikiran. Pak Budi baru kembali saat hari sudah sore. Wajahnya yang keriput tampak lelah, namun ia memberikan sebuah anggukan kecil pada Nabila. Sudah saya sampaikan. Orangnya kaget, awalnya mengira ini telepon iseng. Tapi setelah saya sebutkan nama bunga itu, dia langsung diam. Dia hanya bilang, saya akan datang. Hati Nabila diliputi kelegaan yang luar biasa. Langkah pertama telah berhasil. Keesokan paginya, saat langit masih berwarna kelabu dan kabut tipis masih menyelimuti permukaan laut, Nabila sudah menunggu di ujung dermaga kayu yang sudah lapuk. Ia mengenakan pakaian sederhana pinjaman dari Ibu Aminah, dan menutupi kepalanya dengan kerudung untuk menyamarkan diri. Pak Budi menemaninya dari kejauhan, berjaga-jaga di dekat perahunya. Sebuah mobil jeep berwarna gelap berhenti di ujung jalan tanah yang menuju ke dermaga. Seorang pria tegap dengan jaket kulit turun dari mobil. Bahkan dari kejauhan, Nabila langsung mengenalinya. Rizal. Ia tampak lebih dewasa dan serius dibandingkan terakhir kali mereka bertemu di acara pernikahan Nabila, namun posturnya tetap sama. Rizal berjalan menyusuri dermaga dengan langkah waspada, matanya menyapu sekeliling. Saat jarak mereka tinggal beberapa meter, Nabila membuka sedikit kerudungnya. Rizal, panggilnya pelan. Rizal berhenti melangkah. Matanya membelalak tak percaya. Ia seperti melihat hantu. Selama perjalanan kemari, ia terus berpikir ini mungkin jebakan atau lelucon kejam. Tapi sekarang, di hadapannya, berdiri Nabila. Pucat, lebih kurus, dengan sorot mata yang berbeda, namun tetap Nabila. Nabila? Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Desisnya, suaranya tercekat. Berita bilang kamu hilang. Aku tidak hilang, Jal. Aku dibuang, jawab Nabila dengan suara datar yang syarat akan kepedihan. Tanpa membuang waktu, Nabila menceritakan semuanya. Ia mengulang kembali kisah yang ia ceritakan pada Pak Budi, namun kali ini dengan detail yang lebih tajam dan kronologis. Sebagai seorang polisi, Rizal mendengarkan dengan cara yang berbeda. Ia tidak menyela, namun Nabila bisa melihat otaknya bekerja, menganalisis setiap fakta, mencari celah, dan mengukur kredibilitas ceritanya. Ia menceritakan tentang dorongan di tebing, tentang pengkhianatan Ibu Tina, tentang rahasia almarhum Pak Darmawan, dan yang terpenting, tentang keberadaan flash disk berisi bukti-bukti itu. Ketika Nabila selesai, Rizal mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tampak terguncang, marah, sekaligus lega. Aku percaya padamu, Bel. Aku selalu percaya padamu, katanya dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan menyeret wanita iblis itu ke pengadilan. Rasa haru membanjiri hati Nabila. Beban yang selama ini ia pikul seorang diri akhirnya terangkat. Ia tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Tapi kita harus pintar, lanjut Rizal, naluri polisinya langsung mengambil alih. Ceritamu kuat, tapi kesaksianmu saja tidak cukup untuk melawan pengacaranya yang pasti mahal. Kita butuh bukti fisik itu. Prioritas utama kita adalah mengambil flash disk itu dari rumahmu. Tapi bagaimana? Rumah itu pasti dijaga. Dan Ibu Tina ada di sana, kata Nabila. Kita akan cari caranya.
Aku akan mulai melakukan pengawasan tidak resmi. Aku punya beberapa orang yang bisa aku percaya, kata Rizal. Aku akan memantau aktivitas di rumahmu, mencari waktu yang tepat, celah keamanan sekecil apapun. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya menyusun kerangka rencana. Rizal akan kembali ke kota dan mulai bekerja dalam senyap. Nabila akan tetap bersembunyi di desa nelayan, menunggu instruksi. Mereka bertukar nomor ponsel sekali pakai yang dibelikan oleh Pak Budi. 2 hari kemudian, Rizal menelepon. Suaranya terdengar tegang namun juga bersemangat. Aku punya informasi, Bel. Ibu Tina tidak diam saja. Dia sibuk bertemu pengacara dan beberapa orang dari bank. Dia benar-benar sedang dalam proses melikuidasi beberapa asetmu. Nabila mengepalkan tangannya. Rasa marah kembali membakarnya. Tapi ada kabar yang lebih penting, lanjut Rizal. Dia menyebar undangan. Dia akan mengadakan acara tahlilan hari kelima untukmu di rumah. Lusa malam. Tujuannya jelas, untuk membangun citra di depan teman-teman dan kolega bisnis bintang. Dia ingin semua orang melihatnya sebagai ibu mertua yang saleh dan berduka. Nabila terdiam. Sebuah ironi yang begitu kejam. Wanita yang membunuhnya akan memimpin doa untuk arwahnya. Ini kesempatan kita, Bel, kata Rizal, suaranya terdengar tajam di seberang telepon. Saat rumah itu penuh dengan tamu, saat perhatian semua orang terpusat pada acara, itu adalah waktu terbaik untuk menyelinap masuk. Pertunjukannya akan menjadi pengalih perhatian yang sempurna. Sebuah ide yang gelap, berani, dan sangat berbahaya mulai terbentuk di benak Nabila. Ini bukan hanya kesempatan untuk mengambil kembali barang bukti. Ini adalah kesempatan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu benar, Zal, jawab Nabila, suaranya terdengar dingin dan mantap. Dia ingin mengadakan pertunjukan untuk kematianku? Baiklah. Mari kita berikan dia pertunjukan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. 2 hari menjelang acara tahlilan, rumah besar itu berubah menjadi panggung sandiwara yang megah, dan Ibu Tina adalah sutradara sekaligus aktris utamanya. Ia menyibukkan diri dengan semua persiapan, mengawasi setiap detail dengan ketelitian seorang manajer acara profesional, bukan seorang wanita yang sedang berduka. Pagi hari ia habiskan untuk memilih menu catering terbaik, memastikan setiap hidangan disajikan dengan sempurna. Ia menolak menu-menu sederhana yang biasa disajikan dalam acara duka, dan justru memesan hidangan-hidangan mewah. Almarhumah menantuku pantas mendapatkan yang terbaik, bahkan untuk acara perpisahan ini, katanya pada pihak catering dengan suara yang dibuat serak oleh kesedihan, sebuah kalimat yang terdengar mulia namun sesungguhnya adalah unjuk kemewahan terselubung. Siangnya, ia mengatur karangan-karangan bunga yang mulai berdatangan. Ia menempatkan karangan bunga dari para pejabat dan kolega bisnis penting di posisi yang paling mudah terlihat, sementara yang dari kerabat jauh ia geser ke sudut yang lebih tersembunyi. Setiap tindakannya adalah sebuah kalkulasi, sebuah langkah untuk membangun citra dan memperkuat posisinya sebagai matriark baru keluarga yang memegang kendali penuh. Pikirannya tidak dipenuhi oleh kenangan akan Nabila, melainkan oleh daftar tugas. Siapa saja yang harus diundang, bagaimana ia harus bersikap di depan tamu-tamu penting, dan yang terpenting, bagaimana memanfaatkan momentum ini untuk keuntungannya. Kepulangan Bintang sehari sebelum acara adalah puncak dari pertunjukannya. Putranya turun dari mobil dalam keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya yang dulu tegap kini membungkuk, wajahnya tirus dan pucat, dan matanya yang dulu selalu berbinar kini kosong dan cekung, dikelilingi lingkaran hitam. Ia seperti cangkang kosong, jiwanya telah direnggut paksa. Saat melihat ibunya, ia langsung ambruk ke dalam pelukannya, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ibu, Nabila sudah tidak ada, isaknya di bahu sang ibu. Ibu Tina memeluk putranya dengan erat, mengusap punggungnya dengan gerakan menenangkan. Sabar, nak, ikhlaskan dia. Ibu ada di sini untukmu. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu, bisiknya lembut. Di balik punggung putranya yang bergetar hebat, matanya menatap kosong ke depan dengan ekspresi dingin yang penuh kemenangan. Kehancuran Bintang adalah jaminan kekuasaannya. Semakin putranya itu bergantung padanya, semakin mudah baginya untuk mengendalikan segalanya. Selama sisa hari itu, ia merawat Bintang dengan kasih sayang yang melimpah. Ia menyuapinya makan, membantunya minum, dan memastikan ia meminum obat penenang yang diberikan dokter. Ia terus-menerus berbicara tentang Nabila, namun dengan cara yang telah ia rancang sedemikian rupa. Ia menceritakan betapa Nabila sangat mencintai Bintang, betapa Nabila ingin Bintang menjadi kuat. Setiap kata adalah manipulasi yang halus, memperkuat ilusi bahwa ia dan Nabila adalah sekutu, dua wanita yang paling mencintai Bintang di dunia. Bintang, dalam kabut dukanya, menelan setiap kebohongan itu tanpa curiga.
Ia memandang ibunya sebagai satu-satunya pelita dalam kegelapan yang menelannya. Di tengah kesibukannya memainkan peran sebagai ibu yang berbakti, Ibu Tina tidak melupakan tujuan utamanya. Sore itu, saat Bintang sedang tertidur karena pengaruh obat, ia mengunci diri di ruang kerja. Ia tidak sedang berdoa atau meratapi nasib. Ia sedang berbicara di telepon dengan seorang pialang saham. Ya, jual semua saham atas nama Nabila Adistianti di portofolio gabungan, katanya dengan suara yang tenang dan profesional. Lalu pindahkan seluruh dananya ke rekening utama atas nama saya. Saya sudah mengirimkan surat kuasa dari pengadilan melalui email. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Tidak ada emosi. Baginya, Nabila bukan lagi seorang manusia, melainkan sekumpulan aset yang harus segera dicairkan. Ia sedang membersihkan sisa-sisa keberadaan menantunya, mengubahnya menjadi angka-angka di rekening banknya. Setelah menutup telepon, ia membuka laptopnya dan mulai menyusun daftar aset lain yang akan ia proses. Mobil sport, apartemen pribadi Nabila sebelum menikah, bahkan koleksi lukisan yang Nabila kumpulkan dengan susah payah. Wajahnya diterangi oleh cahaya layar laptop, menampilkan senyum tipis yang haus akan kekuasaan. Sementara itu, di seberang kota, perang senyap sedang berlangsung. Rizal dan tim kecilnya yang ia percaya, bekerja tanpa henti. Berdasarkan informasi dari Nabila, Rizal tahu bahwa acara tahlilan adalah satu-satunya kesempatan mereka. Mendobrak masuk tanpa surat perintah akan melanggar hukum, dan mendapatkan surat perintah berdasarkan kesaksian, hantu, adalah hal yang mustahil. Mereka harus bergerak seperti bayangan. Rizal merekrut Sinta, seorang poluan muda yang cerdas dan berwajah polos, untuk menyamar. Dengan sedikit bantuan dari koneksinya, Sinta berhasil disisipkan sebagai salah satu staf tambahan dari perusahaan catering yang disewa Ibu Tina. Pagi hari sebelum acara, Sinta sudah berada di dalam rumah itu, mengenakan seragam pelayan, kepalanya ditutup jilbab sederhana. Ia bekerja dengan efisien, membantu menata meja dan menyiapkan minuman, sementara matanya diam-diam memetakan denah rumah dan mengamati kebiasaan para penghuninya. Ia melihat Ibu Tina yang sibuk memberi perintah, dan Bintang yang duduk termenung di sofa seperti patung hidup. Sasarannya adalah ruang kerja almarhum Pak Darmawan, tempat pohon bonsai itu berada. Ruangan itu hampir selalu kosong. Sinta tahu ia hanya punya satu kesempatan. Saat jam makan siang para staf, ketika dapur sedang sibuk dan perhatian teralihkan, ia memberanikan diri. Dengan nampan kosong di tangan sebagai alasan, ia berjalan menyusuri koridor menuju ruang kerja. Jantungnya berdebar kencang. Setiap langkah terasa bergema di telinganya. Ia membuka pintu ruang kerja yang tidak terkunci itu dan menyelinap masuk, menutupnya pelan di belakangnya. Ruangan itu terasa pengap, berbau buku-buku tua. Dan di sana, di sudut ruangan, berdiri pohon bonsai tua di dalam pot keramik yang besar dan mewah. Persis seperti yang digambarkan Nabila. Tanpa membuang waktu, ia meletakkan nampan dan berlutut di samping pot. Tangannya yang mengenakan sarung tangan lateks tipis mulai menggali kerikil hias di permukaan. Terdengar suara langkah kaki di koridor. Sinta membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Langkah kaki itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu ruang kerja. Sinta menahan napas, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Pintu tidak terbuka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, langkah kaki itu kembali terdengar, menjauh. Sinta mengembuskan napas lega, tubuhnya lemas. Ia harus cepat. Tangannya kembali menggali, kali ini lebih dalam ke lapisan tanah. Jari-jarinya merasakan sesuatu yang keras dan terbungkus plastik. Ia mendapatkannya. Dengan hati-hati ia menarik bungkusan kecil itu keluar, membersihkannya dari sisa tanah, dan segera memasukkannya ke dalam saku celemeknya. Ia merapikan kembali tanah dan kerikil secepat mungkin, memastikan semuanya terlihat seperti semula. Ia berdiri, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu keluar dari ruangan itu dengan nampan di tangan, wajahnya kembali menampilkan ekspresi pelayan yang lugu. Tidak ada yang curiga. Setengah jam kemudian, saat ia pergi ke halaman belakang untuk membuang sampah, ia melewati seorang tukang kebun yang sedang merapikan tanaman. Tukang kebun itu adalah anggota tim Rizal yang lain. Dalam gerakan yang cepat dan hampir tak terlihat, Sinta menjatuhkan bungkusan kecil itu ke dalam keranjang sampah daun yang dibawa oleh si tukang kebun. Misi selesai. Flash disk itu segera sampai di tangan Rizal yang menunggu di mobil tak jauh dari sana. Ia langsung menelepon Nabila di nomor khususnya. Nabila, katanya, suaranya terdengar lega. Kita berhasil. Barangnya sudah ada di tanganku. Di gubuknya yang sederhana, Nabila menutup matanya, merasakan gelombang kelegaan yang dahsyat. Senjata terakhirnya kini sudah siap. Terima kasih, Jal. Persiapkan semuanya.
Malam ini kita selesaikan. Malam pun tiba. Para tamu mulai berdatangan ke rumah besar itu. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di halaman. Para pria berpeci dan para wanita berkerudung berjalan masuk dengan wajah muram. Ibu Tina berdiri di ambang pintu, menyambut setiap tamu dengan jabat tangan dan senyum sedih yang telah ia latih di depan cermin. Bintang berdiri di sisinya, tatapannya kosong, hanya sesekali mengangguk saat seseorang menepuk bahunya dan mengucapkan bela sungkawa. Aroma bunga melati dan dupa memenuhi udara, bercampur dengan bisikan-bisikan doa. Panggung telah tertata dengan sempurna. Para penonton telah mengambil tempat duduk mereka. Ibu Tina, sang aktris utama, siap memulai pertunjukan dukanya, sama sekali tidak menyadari bahwa tirai akan segera dibuka untuk sebuah drama yang jauh lebih besar, di mana ia bukanlah pahlawan, melainkan penjahat yang akan segera dihakimi. Ruang tengah yang luas itu telah diubah menjadi tempat salat darurat. Karpet tebal digelar menutupi lantai marmer yang dingin. Puluhan tamu duduk bersila, larut dalam kehusyukan. Seorang ustadz dengan suara yang dalam dan menenangkan memimpin lantunan tahlil. Gema kalimat, La ilaha illallah, yang diucapkan berulang-ulang menciptakan suasana yang sakral dan penuh duka, seolah-olah meresap ke dalam dinding-dinding rumah, mencari jiwa yang telah tiada. Bintang duduk di barisan paling depan, tepat di belakang ustadz. Matanya terpejam, bibirnya bergerak tanpa suara mengikuti lantunan doa. Setiap kalimat tahlil yang ia ucapkan adalah sebuah sayatan di hatinya, sebuah pengakuan pahit bahwa Nabila, belahan jiwanya, benar-benar telah pergi untuk selamanya. Ia mencoba mengingat wajah Nabila yang tersenyum, tawanya yang renyah, kehangatan pelukannya. Namun, kenangan itu terasa semakin jauh, tertutup oleh kabut kesedihan yang pekat. Ia merasa begitu tersesat, begitu sendirian. Di sampingnya, Ibu Tina duduk dengan postur yang anggun. Ia menundukkan kepala, kedua tangannya menengadah dalam pose berdoa. Sesekali ia mengangkat ujung selendangnya untuk menyeka sudut matanya, sebuah gestur kecil yang penuh kepalsuan. Tidak ada kesedihan di hatinya. Yang ada hanyalah rasa bosan dan ketidaksabaran. Ia berharap acara ini segera selesai. Pikirannya sudah melayang pada rencana-rencana berikutnya. Pertemuan dengan notaris besok, penjualan apartemen Nabila lusa. Pertunjukan ini, baginya, hanyalah sebuah formalitas yang merepotkan namun perlu untuk menjaga citranya. Ia melirik putranya yang hancur, dan sedikit rasa puas muncul di hatinya. Bintang begitu rapuh, begitu mudah dikendalikan. Kemenangannya terasa absolut. Sementara di dalam rumah itu sandiwara duka sedang mencapai puncaknya. Di luar, dalam kegelapan taman, drama yang sesungguhnya sedang bersiap untuk dimulai. Nabila berdiri di balik rimbunnya pohon palem, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang gelap, pakaian yang membuatnya tampak biasa, namun sorot matanya luar biasa. Di sana ada campuran antara amarah, duka, dan tekad yang dingin membara. Ia bukan lagi Nabila yang naif. Lautan telah mengambil gadis itu dan mengembalikannya sebagai gelombang pasang yang siap menghancurkan. Di sisinya, Inspektur Rizal berdiri tegap, wajahnya serius dan fokus. Dua orang petugas polisi berseragam berdiri diam beberapa langkah di belakang mereka. Rizal memeriksa arlojinya, lalu menatap Nabila. Sudah waktunya, bisiknya. Nabila mengangguk, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Ini saatnya. Tidak ada jalan untuk kembali. Rizal memberi isyarat melalui earpiece kecilnya. Tepat saat Ustadz memimpin doa penutup, saat suasana mencapai tingkat kehusyukan tertinggi, terjadilah. Klik. Listrik di seluruh rumah tiba-tiba padam. Lampu-lampu gantung yang mewah, lampu-lampu taman, semuanya mati dalam sekejap. Ruangan yang tadinya terang benderang kini terjerumus ke dalam kegelapan total. Lantunan doa terhenti seketika, digantikan oleh suara napas tertahan dan bisikan-bisikan kaget dari para tamu. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin hanya korsleting listrik biasa. Seru salah seorang tamu mencoba menenangkan. Namun, ini bukan korsleting biasa. Sebelum ada yang sempat menyalakan senter dari ponsel mereka, keheningan yang tegang itu dipecahkan oleh suara pintu utama yang terbuka dengan derit pelan. Semua kepala secara refleks menoleh ke arah sumber suara. Dan kemudian, seberkas cahaya yang sangat terang dan tajam membelah kegelapan. Cahaya itu bukan dari dalam rumah, melainkan dari luar. Sinar itu seperti lampu sorot panggung, membentuk sebuah koridor cahaya yang menyorot lurus dari pintu utama yang terbuka hingga ke tengah ruangan. Para tamu menyipitkan mata, mencoba melihat apa yang ada di ujung kegelapan itu. Di ambang pintu, berdiri sebuah siluet. Sosok seorang wanita, rambutnya yang panjang tergerai tertiup angin malam. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa mengenali siapa dia.
Suasana menjadi sangat mencekam. Beberapa tamu wanita mulai berpegangan tangan, ketakutan. Lalu, sosok itu melangkah maju. Pelan, mantap, tanpa keraguan. Ia melangkah masuk ke dalam koridor cahaya, dan saat itulah wajahnya tersinari dengan jelas. Waktu seolah berhenti. Udara di dalam ruangan terasa membeku. Keheningan yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi keheningan yang absolut, penuh dengan ketidakpercayaan yang mustahil. Itu Nabila. Reaksi pertama datang dari barisan belakang. Seorang ibu-ibu menjerit melengking, suara yang memecahkan keheningan seperti pecahan kaca. Arwah! Arwah Nabila! Jeritnya. Kepanikan langsung meledak. Beberapa orang ikut berteriak, yang lain melompat berdiri, beberapa bahkan pingsan di tempat. Suasana yang tadinya khusyuk kini berubah menjadi kekacauan massal. Mereka tidak melihat seorang wanita yang selamat dari maut. Mereka melihat hantu yang datang menuntut balas. Di barisan depan, Bintang membeku di tempatnya. Matanya terpaku pada sosok istrinya. Dunianya yang sudah hancur kini seakan meledak menjadi debu. Otaknya tidak mampu memproses informasi yang diterima matanya. Wajah itu, mata itu, cara dia berdiri. Itu Nabila. Istrinya yang sudah ia tangisi, yang sudah ia doakan, yang sudah ia ikhlaskan. Tapi bagaimana? Jantungnya berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Napasnya tersangkut di tenggorokan. Ini mimpi. Ini pasti halusinasi akibat duka yang terlalu dalam. Namun, reaksi Ibu Tina adalah yang paling kentara. Saat yang lain melihat hantu dengan ketakutan supranatural, Ibu Tina melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan, kegagalannya. Seluruh topeng kesedihan dan kepasrahan yang ia kenakan selama berhari-hari hancur berkeping-keping dalam sepersekian detik. Warna merah di pipinya surut, meninggalkan wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. Matanya yang tadi dibuat sayu kini membelalak lebar, dipenuhi oleh teror yang murni dan primitif. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Ini bukan keterkejutan. Ini adalah ketakutan seorang pembunuh yang melihat korbannya bangkit dari kubur. Tatapan matanya adalah pengakuan pertama, sebuah bukti tanpa kata yang terpancar begitu jelas di tengah kekacauan itu. Ia tidak melihat menantunya. Ia melihat kesalahannya yang paling fatal, berjalan lurus ke arahnya untuk menagih utang nyawa. Kekacauan yang meledak di ruang tengah itu adalah simfoni dari ketakutan dan ketidakpercayaan. Para tamu yang tadinya duduk khusyuk kini saling berdesakan, sebagian mencoba lari ke pintu belakang, sebagian lagi membeku di tempat, terlalu syok untuk bergerak. Teriakan, hantu, dan arwah masih terdengar, bercampur dengan isak tangis dan pekikan ngeri. Di tengah pusaran kepanikan itu, Nabila berdiri tegak laksana mercusuar di tengah badai. Ia tidak bergerak, matanya terpaku pada satu titik. Satu orang, Ibu Tina. Sebelum kepanikan menjadi tak terkendali, Inspektur Rizal mengambil alih panggung. Tenang semuanya. Suaranya yang terlatih menggema, membelah keributan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kami dari pihak kepolisian. Kami minta semuanya tetap di tempat. Perkataan, polisi, memiliki efek magis. Kekacauan yang disebabkan oleh tahayul seketika mereda, digantikan oleh kebingungan yang rasional. Pada saat yang sama, salah satu petugas yang bersama Rizal menyalakan beberapa lampu darurat yang sudah mereka siapkan. Ruangan itu kini bermandikan cahaya putih yang dingin, menghilangkan semua bayangan dan suasana mistis, menelanjangi kenyataan yang sebenarnya. Para tamu kini bisa melihat dengan jelas, Nabila bukanlah hantu. Ia nyata, ia bernapas, dan ia tidak datang sendirian. Nabila akhirnya melangkah maju, sepatunya berketuk pelan di lantai marmer, setiap langkahnya terdengar seperti ketukan palu hakim. Kerumunan tamu secara refleks memberinya jalan. Ia berhenti di tengah ruangan, memastikan semua mata tertuju padanya. Ia menatap wajah-wajah yang familiar, para kolega Bintang, teman-teman sosialita Ibu Tina, kerabat jauh. Wajah-wajah yang beberapa menit lalu mendoakan arwahnya. Selamat malam semuanya, Nabila memulai, suaranya terdengar sangat jernih dan tenang di ruangan yang kini hening. Tidak ada getar, tidak ada isak tangis. Hanya ada kekuatan yang dingin dan mutlak. Maaf telah mengganggu doa kalian yang begitu khusyuk. Tapi arwah yang sedang kalian doakan, ingin menunjukkan sebuah kebenaran. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia memutar kepalanya, dan tatapan matanya yang membara mengunci tatapan mata Ibu Tina yang dipenuhi teror. Dan arwah yang ibu coba kirim ke dasar laut. Lanjutnya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam, ingin menagih utang. Ibu Tina tersentak seolah baru saja ditampar. Kamu, desisnya, suaranya serak.
Kamu bicara apa? Dasar anak tidak tahu diuntung. Kamu pasti sudah gila. Ia mencoba untuk menyerang balik dengan kata-kata, mencoba membangun kembali benteng kebohongannya. Namun Nabila tidak memberinya kesempatan. Ia memberi isyarat pada Rizal. Rizal, yang sudah siap, menyalakan sebuah proyektor portabel yang ia arahkan ke dinding putih yang paling besar di ruangan itu. Sebuah gambar muncul di dinding, cukup besar untuk dilihat semua orang. Mari kita mulai pertunjukannya, kata Nabila. Suaranya kini berubah menjadi narator sebuah kisah kejahatan. Kita mulai dengan motif pertama, keserakahan. Di dinding, muncul pindaian dari beberapa lembar rekening koran. Rizal memperbesar bagian-bagian tertentu, menunjukkan aliran dana keluar dalam jumlah fantastis dari rekening pribadi almarhum Pak Darmawan ke sebuah rekening di Swiss. Ini adalah uang yang ibu curi dari suami ibu sendiri selama bertahun-tahun, jelas Nabila. Uang yang ibu gunakan untuk membiayai gaya hidup mewah di belakang punggungnya, sementara ibu membuatnya percaya bahwa ibu adalah istri yang setia. Gumaman horor mulai terdengar dari para tamu. Beberapa teman dekat Ibu Tina menatapnya dengan tatapan tak percaya. Tapi pencurian saja tidak cukup, bukan? Lanjut Nabila, saat gambar di dinding berganti. Kini yang muncul adalah pindaian dari halaman-halaman buku harian Pak Darmawan. Tulisan tangan yang rapi namun syarat akan keputusasaan itu terpampang jelas. Ayah mertua saya adalah orang yang teliti. Dia mulai curiga. Dia mulai mencatat semuanya. Nabila mengambil napas, lalu membacakan salah satu entry terakhir dengan suara yang lantang dan bergetar karena emosi yang tertahan. Obat jantung yang diberikan Tina rasanya berbeda dari yang biasa diberikan perawat. Setelah meminumnya, kepalaku pusing dan dadaku terasa sesak. Apakah aku mulai gila? Atau apakah istriku sedang mencoba meracuniku perlahan-lahan? Jika tadi hanya gumaman, kini ruangan itu dipenuhi oleh pekikan ngeri. Tuduhan ini terlalu mengerikan, terlalu kejam untuk dibayangkan. Dia tidak gila, kata Nabila, air mata akhirnya menggenang di pelupuk matanya. Dia hanya seorang suami yang dikhianati dengan cara paling keji. Selama semua ini, Bintang hanya bisa menatap layar dengan nanar. Kepalanya terasa berputar. Buku harian ayahnya, rekening Swiss, racun, ini semua terasa seperti mimpi buruk. Ia menoleh pada ibunya, mencari penyangkalan, mencari penjelasan. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah yang semakin pucat, mata yang bergerak liar mencari jalan keluar. Tidak ada pembelaan di sana. Hanya ada rasa bersalah yang telanjang. Dan sekarang, kata Nabila, suaranya kembali mengeras, menarik perhatian semua orang untuk babak final. Untuk bukti terakhir. Bukti yang saya dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa saya. Sebuah pengakuan, langsung dari mulut sang pelaku. Rizal menekan sebuah tombol. Hening sejenak, lalu sebuah suara memenuhi ruangan. Suara Ibu Tina. Rekaman itu sedikit berisik, namun kata-katanya terdengar sangat jelas. Ayahmu itu pelit. Dia pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan. Dia tidak akan pernah rela memberikan apa yang sudah sepantasnya menjadi hakku, jadi aku mengambilnya sendiri. Itu adalah upah kesabaranku selama puluhan tahun hidup dengannya. Jadi jangan pernah kamu ungkit masalah ini lagi. Rekaman itu berhenti. Keheningan yang mengikuti terasa lebih memekakan daripada kebisingan manapun. Semua orang telah mendengarnya. Pengakuan yang congkak dan tanpa penyesalan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan. Saat itulah Bintang akhirnya bergerak. Ia menoleh sepenuhnya pada ibunya, tatapannya dipenuhi oleh kengerian dan kehancuran yang tak terlukiskan. Ibu, bisiknya, suaranya pecah. Jadi semua ini, benar? Melihat tatapan putranya, tatapan yang tidak lagi berisi pemujaan melainkan penghakiman, sesuatu di dalam diri Ibu Tina akhirnya patah. Logika dan rencana liciknya hancur lebur, digantikan oleh amarah seekor binatang buas yang terpojok. Diam, jeritnya, suaranya melengking histeris. Itu semua bohong. Dia pembohong. Dia iblis yang datang untuk menghancurkan keluarga kita, Bintang. Jangan percaya padanya. Ia tidak lagi mencoba meyakinkan para tamu. Satu-satunya penonton yang penting baginya adalah putranya. Tapi ia tahu ia telah kehilangan dia. Keputusasaan membuatnya gila. Matanya yang liar memandang sekeliling, mencari sesuatu. Pandangannya jatuh pada sebuah guci keramik antik yang tinggi dan berat di sudut ruangan. Dengan kekuatan yang tak terduga, ia berlari ke arah guci itu, mencoba mendorongnya ke arah proyektor untuk menghancurkan sumber penghinaannya. Namun Rizal dan petugas lainnya terlalu cepat. Mereka langsung bergerak untuk menghalaunya. Gagal menghancurkan proyektor, amarahnya beralih ke target utama.
Dengan jeritan yang bukan lagi jeritan manusia, ia mengubah arah dan menerjang lurus ke arah Nabila. Di matanya hanya ada satu tujuan, menyelesaikan pekerjaan yang gagal ia tuntaskan di atas tebing. Seharusnya kau mati. Raungnya, tangannya terulur seperti cakar, siap merenggut nyawa menantunya yang telah bangkit dari kematian. Mati. Melihat ibunya menerjang maju dengan niat membunuh yang kasat mata, naluri Bintang mengambil alih. Kabut duka dan kebingungan yang menyelimutinya selama berhari-hari seketika sirna, digantikan oleh satu insting yang jernih, melindungi Nabila. Dalam gerakan yang cepat, ia melompat ke depan, menempatkan dirinya di antara Nabila dan ibunya yang sedang mengamuk. Ia merentangkan tangannya, menjadi perisai hidup bagi wanita yang nyaris ia kubur dalam ingatannya. Cukup, Bu. Cukup, teriaknya, suaranya syarat dengan kepedihan. Tindakan Bintang itu memberikan waktu yang cukup bagi dua petugas polisi berseragam untuk bertindak. Mereka dengan sigap menangkap lengan Ibu Tina, membantingnya ke lantai dengan teknik pelumpuhan yang efisien. Ibu Tina meronta-ronta seperti hewan liar yang terperangkap, mengeluarkan jeritan dan sumpah serapah yang kotor, sama sekali tidak mencerminkan citra anggun yang selama ini ia bangun. Kle. Suara borgol yang terkunci di pergelangan tangannya terdengar begitu nyaring di ruangan yang kembali hening. Perlawanannya seketika berhenti. Ia menatap borgol yang dingin itu, lalu mengangkat kepalanya menatap Nabila dan Bintang. Di matanya tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kebencian murni yang tak terbatas. Pertunjukannya telah berakhir. Topengnya telah hancur, dan monster di baliknya kini telah terungkap di hadapan semua orang. Para tamu, yang tadinya hanya penonton pasif, kini telah berubah status menjadi saksi mata sebuah percobaan pembunuhan. Mereka menatap Ibu Tina yang tersungkur di lantai dengan campuran rasa ngeri, jijik, dan kasihan. Wanita yang mereka hormati, yang mereka hibur dalam dukanya, ternyata adalah dalang dari semua tragedi ini. Rizal mendekat, tatapannya dingin dan profesional. Tina Rahmawati, katanya dengan suara tegas. Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana terhadap Nabila Adistianti. Anda juga akan diinvestigasi lebih lanjut atas dugaan keterlibatan dalam kematian suami Anda, Darmawan Suryo, serta pemalsuan surat dan penggelapan aset. Saat Ibu Tina diseret keluar dari rumahnya sendiri, melewati para tamu yang menatapnya dengan diam, ia terus meracau. Ini semua salahmu, Nabila. Kau yang menghancurkan segalanya. Kau akan menyesal. Aku bersumpah kau akan menyesal. Pintu depan tertutup di belakangnya, memotong ancamannya. Dan kemudian, keheningan yang berat turun menyelimuti rumah itu. Rumah yang tadinya menjadi saksi bisu sebuah perayaan duka, kini telah menjadi tempat kejadian perkara. Nabila akhirnya membiarkan tubuhnya rileks. Tenaga yang selama ini menopangnya seolah menguap begitu saja. Kakinya terasa lemas. Bintang dengan sigap menangkapnya, memeluknya dengan erat. Nabila menyandarkan kepalanya di dada suaminya, merasakan detak jantungnya yang kencang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa aman. Maafkan aku, bisik Bintang di rambutnya, suaranya bergetar hebat oleh isak tangis yang tertahan. Maafkan aku, Nabila. Aku buta. Aku tidak melihatnya. Aku tidak melindungimu. Maaf. Nabila tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, menghirup aroma tubuh suaminya yang ia rindukan. Ada begitu banyak hal yang perlu mereka bicarakan, begitu banyak luka yang harus disembuhkan. Tapi tidak malam ini. Malam ini, kemenangan terasa cukup. Beberapa minggu berikutnya, berita itu meledak seperti bom atom di kalangan sosialita dan dunia bisnis. Kisah kebangkitan Nabila dari kematian dan penangkapan Ibu Tina menjadi berita utama di semua media. Para tamu yang hadir di acara tahlilan itu memberikan kesaksian yang memberatkan. Flash disk dari Nabila menjadi barang bukti utama. Dari ponsel rahasia Ibu Tina, polisi berhasil melacak kaki tangannya, seorang manajer bank yang membantunya membuka rekening di luar negeri. Semuanya terbongkar. Jaring kebohongan yang ditenun Ibu Tina selama bertahun-tahun telah terkoyak habis. Persidangannya berjalan cepat. Di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan, tim pengacara mahal yang ia sewa tidak bisa berbuat banyak. Ibu Tina duduk di kursi pesakitan, tidak lagi dengan gaun mewah, melainkan dengan seragam tahanan berwarna oranye. Wajahnya tampak tua dan lelah, aura kekuasaannya telah lenyap sepenuhnya. Ia divonis penjara seumur hidup. Palu hakim yang diketuk menjadi penutup dari era terornya. 6 bulan kemudian, langit biru cerah membentang di atas sebuah pantai yang tenang. Pasir putihnya terasa hangat di bawah kaki telanjang Nabila. Ia dan Bintang berdiri berdampingan, menatap ombak kecil yang bergulung-gulung lembut ke bibir pantai.
Mereka telah menjual rumah besar itu beserta semua isinya yang menyimpan kenangan buruk. Kini mereka tinggal di sebuah rumah yang lebih kecil di dekat pantai, memulai hidup baru dari nol. Jalan mereka tidak mudah. Bintang harus berjuang melawan rasa bersalah yang mendalam, sementara Nabila harus belajar untuk percaya lagi. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam terapi, belajar untuk berkomunikasi, menyembuhkan luka batin masing-masing. Perlahan tapi pasti, cinta mereka yang nyaris hancur, mulai tumbuh kembali di atas puing-puing kebenaran. Bintang menggenggam tangan Nabila. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya lembut. Nabila tersenyum, senyum tulus pertamanya setelah sekian lama. Ia menatap lautan di hadapannya, lautan yang pernah mencoba merenggut nyawanya. Tapi kini, ia tidak lagi merasakan takut. "Aku hanya berpikir," jawabnya, "bahwa lautan memang menyimpan banyak rahasia di dasarnya. Tapi sekuat apapun kita mencoba menenggelamkan kebenaran, ia akan selalu menemukan cara untuk kembali ke permukaan, terbawa oleh ombak, dan terdampar di pantai keadilan." Bintang mengeratkan genggamannya. "Terima kasih sudah berjuang," bisiknya. "Terima kasih sudah kembali padaku." Nabila menyandarkan kepalanya di bahu Bintang. Jauh dari sana, di dalam sebuah sel penjara yang sempit dan dingin, seorang wanita tua menatap dinding beton dengan tatapan kosong. Telah kehilangan segalanya, kebebasan, kekayaan, dan putra satu-satunya. Karma telah menemukan jalannya. Di pantai itu, di bawah matahari yang hangat, Nabila tahu bahwa babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Dan kali ini, ia akan menulis ceritanya sendiri, 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 menulis ceritanya sendiri.